Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah, Rabb semesta alam. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan pagi ini kita kembali bertemu dan masih bersama buku Mendidik Anak Tanpa Amarah, dan kita sampai pada bab menjaga perasaan anak. Salah satu cara untuk menumbuhkan keakraban, kedekatan ya dengan mereka adalah bermain dan bercanda bersama. Ini adalah cara yang sangat jitu untuk menumbuhkan keakraban dan kedekatan antara anak dan orang tua. Ya, demikian juga akan membawa perasaan hangat dalam hatinya, perasaan senang dan gembira. Inilah salah satu wujud kasih sayang yang akan melancarkan komunikasi dan mempererat hubungan batin ya antara anak dan orang tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan kita di dalam mendidik ya juga melakukan hal itu. Beliau suka bercanda dan tertawa bersama anak-anak, bermain-main, kadang berlari, menggendong. Kadang-kadang beliau menirukan kebiasaan ataupun perbuatan mereka, bergaya kekanak-kanakan ya, dan meniru-niru mereka. Ya, demikian juga beliau ya berbaur bersama mereka. Ya, demikianlah yang Nabi lakukan dalam mendekati mereka, ya, supaya tercipta kedekatan dan keakraban dengan mereka. Nabi juga menanamkan perasaan tulus ke dalam jiwa anak-anak itu, jauh dari sifat kering, kasar, keras, arogan, dan mengabaikan hak-hak mereka. Itulah yang selayaknya kita tiru. Ada perkataan sebagian orang tua, jangan dilembuti, nanti dia ngelunjak katanya. Ya, wah, nanti kita dipijaknya, nanti kita dan lain sebagainya. Sehingga ini menghalangi sebagian orang tua untuk bersikap lunak, bersikap lembut, halus kepada anak-anak. Nah, ini adalah asumsi yang salah ya dari sebagian orang tua ya. Kalau anak dilembuti nanti kurang ajar katanya. Kalau anak dilembuti nanti dia semaunya dan lain sebagainya. Ini adalah asumsi yang salah. Kalau seperti itu, Nabi tidak akan memperlakukan anak-anak ya dengan halus, dengan lembut, dengan tulus, ya tidak akan. Ya, kalau hasilnya seperti yang digambarkan oleh sebagian orang tua. Ya, kadang-kadang karena keterbatasan ilmu, kedangkalan ilmu, ya kita menganggap itulah yang benar. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Ya, contoh dan teladan kita di dalam hal ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang selayaknya kita tiru, ya, itu yang selayaknya kita lakukan. Ya, karena jiwa anak akan halus, ya, kita akan dapat menumbuhkan empati dalam hatinya, ya, terhadap ya sesama, terhadap orang yang ada di hadapannya, ya, dengan menanamkan kehalusan dan kelembutan dalam hatinya. Anak yang dibiasakan dengan kekasaran dan diperlakukan kasar, dia akan kasar.
Dia akan menjadi orang yang kasar dan akan muncul nanti di kemudian hari benih-benih bibit-bibit kekasaran ini, bibit-bibit kekerasan ini akan muncul nanti di suatu hari. Itu akan menjadi tabiat dasarnya. Ya, sebagaimana kata Ibnul Qayyim, anak itu akan tumbuh dari kebiasaan yang dicontohkan, yang diberikan oleh pendidiknya. Ya, nah demikian. Mungkin orang tua yang mengatakan seperti itu ingin anaknya itu tunduk kepadanya, patuh, ya. Tapi itu mungkin sesaat saja. Ya, kemudian dampak buruknya kadang-kadang tidak terduga, yaitu kekerasan dan kekasaran hatinya. Ya, karena dia dibiasakan dengan itu. Ya, ada juga yang membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Ya, anak laki-laki nggak boleh diperlakukan dengan lembut, halus. Ya, harus dengan kasar supaya dia jadi laki-laki katanya. Ya, tidak seperti itu juga. Nabi ini melakukan hal ini ya terhadap anak laki-laki juga, bukan anak perempuan. Orang-orang yang berkata seperti itu, ya, toh ternyata bukan hanya kepada anak laki-laki dia kasar dan keras, anak perempuan juga diperlakukannya dengan keras dan kasar. Kenapa? Karena itu jadi kebiasaan dia. Ya, itu menjadi karakter dia. Sehingga kata-kata itu gak berlaku juga pada anak perempuan. Ya, kepada anak perempuan dia juga kasar dan keras, karena memang karakter pendidik seperti ini pendidik yang keras dan kasar. Ya, hingga tidak ada kelembutan dan dia gamang untuk berlaku lembut dan halus. Ya, dia akan gamang untuk berlaku lembut dan halus karena dia terbiasa dengan keras dan kasar. Bagi seorang pendidik ini adalah musibah. Ya, nah demikian. Maka penting ini ya kita ya kita pahami dengan baik ya bahwa Nabi memperlakukan anak-anak dengan lembut dan halus itu bukan hanya kepada anak perempuan, ya, juga kepada anak laki-laki, ya, dan tidak juga selalu ya anak itu akan menjadi lembek. Ya, nah asalkan kita dapat ya melakukannya secara benar ya, kelembutan dan kehalusan itu pada tempatnya, ya. Nah demikian, ya, itu tidak akan mempengaruhi ya karakter mereka sebagai seorang lelaki, karena kita ingin menumbuhkan rasa empati di sini ya kepada dalam hatinya, ya. Nah, ketegasan, kebijaksanaan, kekuatan yang ditopang dengan kelembutan dan kehalusan, itulah pribadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah demikian. Jabir radhiyallahu anhu menceritakan, ya, bahwa kami pernah berada bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kami diundang menghadiri jamuan makan. Ternyata Husain sedang bermain dengan anak-anak lainnya. Maka Rasulullah berlari dengan cepat mendekati Husain, lalu berdiri di antara anak-anak tersebut. Tampak beliau merendahkan tangan dan punggungnya berlari ke sana kemari. Husain dan kawan-kawannya tertawa gembira melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai beliau mengangkat Husain dan meletakkan tangannya pada dagunya dan tangan lainnya di antara telinga dan kepalanya. Kemudian beliau merangkul Husain dan menciumnya seraya berkata, ya, Al-Husaini minni wa ana minhu. Husain berasal dariku dan aku berasal darinya. Allah akan menyintai siapa saja yang menyintainya. Hasan dan Husain adalah cucuku. Nah demikian ya momen-momen di mana Nabi SAW ya berbaur bersama anak-anak dan ikut ya dalam permainan mereka, ya, dalam kegembiraan mereka. Al-Bara' bin Azib berkata, aku melihat Rasulullah SAW menggendong Hasan pada bahunya, lalu berkata, Allahumma inni uhibbuhu fa'ahibbahu. Ya Allah, aku menyintainya, maka cintailah dia. Ya, nah Anas bin Malik juga pernah bercerita bahwa Rasulullah SAW
Ya, Anas berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang paling luhur akhlaknya. Ketika itu aku memiliki adik kecil yang baru berusia 2 tahun. Ya, dipanggil Abu Umair. Setiap kali beliau datang kepada kami, beliau bertanya sambil berkelakar, ya, bercanda. Wahai Abu Umair, sedang apa burung nugair itu? Ya, adikku, kata Anas, biasa bermain dengan burung tersebut. Ya, nah ini salah satu cara untuk menumbuhkan kehalusan dan kelembutan dalam hati anak, yaitu mereka dibolehkan untuk memelihara hewan peliharaan tentunya, ya, seperti kucing, kelinci, burung, ya, untuk menumbuhkan kelembutan dalam hatinya, ya, empati terhadap makhluk sesama, ya, antara sesama makhluk, ya. Nah, di sini hewan, ya, hewan peliharaan, ya, hewan piaraan, ya, supaya tumbuh rasa sayang menyayangi, ya, yang lain, begitu. Wallahu a'lam bissawab, ya. Nah, itu dibolehkan bagi anak-anak. Ya, Nabi tidak mempermasalahkan di sini Abu Umair memelihara seekor burung. Ya, wallahu a'lam bissawab. Dan di sini coba lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mencoba menghibur dan berkelakar, ya, bercanda dengan Abu Umair, ya, dengan burung itu. Dalam riwayat Ahmad disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkunjung ke rumah Ummu Sulaim. Ya, ia memiliki seorang anak laki-laki hasil perkawinannya dengan Abu Talhah. Ya, namanya Abu Umair. Nabi biasa bercanda dengan anak tersebut. Ya, jadi Nabi bercanda dengan anak-anak. Ya, nah, anak-anak perlu canda juga. Ya, sebenarnya bukan anak-anak saja. Ya, Nabi juga bercanda bahkan kepada para sahabat yang, ya, kita katakan dewasa. Ya, Nabi berkata, inilah amzah walakin ma aqulu illa haqqan. Aku juga bercanda, tapi aku tidak berkata kecuali yang benar. Nah, demikian. Apalagi kepada anak-anak. Ya, anak-anak itu perlu, ya, candaan ringan ataupun, ya, kelakaran, ya, itu, ya, sesuatu yang menumbuhkan kegembiraan, ya, dalam hatinya, ya, menghibur hatinya. Nah, ketika Nabi mengunjunginya, Nabi melihatnya sedang bersedih. Maka Nabi bertanya, kenapa aku lihat Abu Umair bersedih hati? Ya, kenapa aku lihat Abu Umair kelihatannya sedang bersedih? Maka keluarganya menjawab, burung miliknya mati, padahal ia biasa bermain dengan burung itu. Maka Nabi pun mendatangi Abu Umair dan bercanda kepadanya, wahai Abu Umair, sedang apa burung nugairmu? Ya, nah, demikian. Sedang apa dia? Ya, nah, demikian, ya. Jadi bercanda dengan anak-anak adalah salah satu hal yang, ya, kita katakan dicontohkan oleh Nabi, ya, dianjurkan juga. Bukan sekedar rukhsah atau keringanan, tidak. Ya, tapi merupakan satu sunnah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi kita dianjurkan untuk bisa bercanda dengan anak-anak kita, untuk menggembirakan mereka, untuk menumbuhkan suasana riang gembira, ceria, begitu, ya. Nah, ini juga merupakan wujud sikap rendah hati dan tidak sombong, dekat dan didekati. Ya'lif wa yu'laf, ya. Ya'lif wa yu'laf, itulah mukmin. Al-mu'min ya'lif wa yu'laf. Wala khaira fi man la ya'lif wa la yu'laf. Mukmin itu dekat dan didekati. Tidak ada kebaikan orang yang tidak dekat dan tidak didekati. Ya, wallahu a'lam bissawab. Baik. Ya, nah, maka Nabi pernah berkata, inna min asyarrin nasi yaumal qiyamah indallah, ya, man tarakahun nas ittiqa fuhsyih. Orang yang paling buruk kedudukannya pada hari kiamat nanti di sisi Allah adalah orang yang dijauhi oleh manusia untuk menghindari keburukannya, ya. Nah, kekasarannya, kekerasannya, ya. Nah, dan jiwa manusia, ya, itu cenderung menjauh, ya, dari hal-hal yang kasar, ya, dan keras, ya, dan kasar, ya, cenderung menjauh dari hal-hal semacam itu. Dan hati manusia
akan condong kepada hal-hal yang lembut dan halus, ya. Nah, seperti itu ya fitrah ya manusia, ya. Wallahu a'lam bishawab. Terlebih lagi anak-anak, ya, yang mereka itu masih seperti kertas putih yang masih bersih, ya, belum tertulis apapun, ya, tergantung kepada pendidiknya, ya, di apa yang dituliskan padanya. Wallahu a'lam bishawab. Maka di sini kita perlu menyentuh hati anak itu dengan kasih sayang dan kelembutan, kehalusan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Jangan biasakan mereka dengan kekerasan dan kekasaran, ya. Walaupun ya kita katakan ya ada sebagian orang tua berkata, aku tidak ingin memanjakan anakku, katanya. Ya, keras dan kasar itu ya, tidak membantu kita untuk menghilangkan sifat manja pada anak itu, tidak. Ya, dan sifat halus dan lembut, ya, itu tidak berarti, tidak berkonsekuensi juga anak itu menjadi manja. Kasar dan keras tidak juga merupakan jaminan anak itu akan ya menjadi tidak manja. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, karena manja tidaknya itu bukan dari situ. Ya, dari bagaimana kita memperlakukan anak itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi kadang-kadang kita suka berasumsi sendiri ya di dalam pendidikan ini, tidak meniru dan meneladani pendidik yang ya Allah Subhanahu wa taala utus kepada kita sebagai teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Lalu kita cenderung bereksperimen sendiri begitu ya. Kita pakai cara sendiri, ini cara saya. Tanpa kita ketahui apa kita katakan dampak negatif yang muncul di kemudian hari. Misalnya orang tua yang suka marah-marah sama anaknya, ya mungkin dia ingin dengan cara itu secara instan dia mendapatkan kepatuhan anak, ya, secara instan gitu ya, karena dimarahi, karena marah dia menunjukkan kemarahan, bahkan angkara murka begitu ya. Dia ingin secara instan mendapatkan kepatuhan anak itu, tapi dia tidak pikir dampak negatif yang muncul di kemudian hari. Yang jelas itu bukan cara Nabi untuk berhadapan dengan seorang anak, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Jadi kadang-kadang kita itu suka mengikuti asumsi kita sendiri di dalam mendidik, lalu berkata, ini cara saya. Memangnya kita dibimbing dari langit? Itu pertanyaan yang perlu diajukan kepada diri kita. Memang kita dibimbing dari langit untuk bisa memberikan pendidikan sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ya, gariskan, tentukan? Kan tidak. Ya, maka Allah mengutus nabinya sallallahu alaihi wasallam. Tugas utama beliau adalah mendidik, dan beliau harus menjadi teladan kita di dalam mendidik. Ya. Nah, kita berusaha untuk meneladani beliau. Walaupun ya kita tidak bisa sama seperti beliau, sama seperti Nabi, banyak kekurangan-kekurangan kita. Tapi itu harus menjadi teladan kita ya di dalam mendidik. Karena yang sudah dipastikan ya mendapatkan pujian dari langit ya di dalam melaksanakan tugas mendidik ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, nah demikian. Terlepas dari kita bisa atau tidak melakukannya, kalau belum ya maka kita terus berusaha untuk bisa menjadi seperti beliau di dalam mendidik. Bukan membuat asumsi-asumsi sendiri lalu mengatakan ini cara saya, beginilah style saya, beginilah gaya saya mendidik. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, sebagian orang tua ada yang arogan seperti itu. Ya, lalu tidak mau belajar, ini masalahnya, dan buru-buru menyalahkan, wah nggak benar cara seperti itu, padahal yang dia salahkan itu cara Nabi begitu. Ya, maka Nabi pernah menegur seorang sahabat Aqra bin Habis yang punya anak tapi tidak pernah mencium mereka. Ya, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Bahkan Nabi berkata kepada Arab-Arab Baduy yang ya tidak
pernah membelai, mencium, mengecup anak-anak mereka dengan mengatakan, awa amliku laka an naza'allahu min qalbika rahmah. Aku tidak kuasa jika Allah mencabut kasih sayang itu dari hati kalian. Seperti yang kita katakan tadi, sebagian orang tua ya membiasakan diri dengan keras dan kasar terhadap anak. Ya. Akhirnya itu menjadi kebiasaan mereka. Ingat, mendidik itu akan menjadi kebiasaan kita. Ya, kita juga belajar dari mendidik. Nah, kalau kita, wah saya ini cuma berakting saja supaya keras dan kasar terhadap anak, padahal saya tidak seperti itu. Nggak bisa juga, itu salah juga. Kenapa? Karena itu lambat laun akan jadi karakter kita, dan itu yang terjadi ya. Banyak orang tua yang keras dan kasar, akhirnya itu menjadi karakter dia. Yang awalnya mungkin dia melakukan itu dalam konteks mendidik ya. Tapi lama-kelamaan itu menjadi kebiasaannya, dan akhirnya dia menjadi orang yang keras dan kasar, tidak punya kasih sayang. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, maka ya sekali lagi ya dalam hal ini kita tentunya harus banyak belajar. Ya, jangan kadang-kadang kita mengambil suatu asumsi ataupun satu kesimpulan yang itu sebenarnya atas dasar kejahilan kita nggak tahu sebenarnya cara yang benar itu bagaimana begitu. Ya, lalu kita anggap cara saya ini benar begitu ya, sikap saya ini sudah benar ini, padahal salah begitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ya. Nah, kita lanjut pada poin berikutnya, yaitu memberikan bingkisan dan hadiah. Ya, namanya anak-anak itu suka hadiah ya. Ya, senang hadiah. Kadang-kadang sebagian orang tua ada yang keliru juga ini ya. Inilah orang tua kadang-kadang melihat anak itu sepertinya seolah-olah anak itu miniatur orang dewasa begitu. Oh, jangan suka dikasih hadiah. Ya, nanti dia nggak ikhlas. Anak-anak kadang-kadang untuk melakukan kita katakan kebiasaan-kebiasaan yang baik ya, misalnya ibadah dan sejenisnya ya, itu perlu dikasih hadiah. Ya, pendekatannya adalah kita ingin membiasakan anak itu untuk melakukannya. Sebagian orang tua berasumsi, wah nanti dia nggak ikhlas. Pendekatannya bukan masalah dia harus ikhlas atau tidak. Masalahnya adalah kita ingin membiasakan itu kepada mereka. Contohnya bangun pagi ya. Kita kasih contoh ini. Bangun pagi. Nah, kalau dia mau bangun pagi, kita apresiasi dengan hadiah. Ini anak-anak ya. Kita bicara di sini mendidik dan membiasakan sesuatu pada anak-anak. Sebagian orang tua mengatakan tidak setuju, wah nanti dia nggak ikhlas. Ya, ini pendekatannya bukan pendekatan, kita bukan sedang menanamkan ikhlas atau tidak kepada anak-anak. Toh ibadah itu juga belum wajib atas mereka. Ya, pendekatan kita kepada mereka saat itu adalah pembiasaan. Supaya dia terbiasa ya melakukan itu, dan kita pancing itu dengan hadiah, dan itu dilakukan oleh para sahabat. Ya. Seperti yang diceritakan ya oleh Rubai binti Muawiz ya, ketika dia wajibkan puasa Asyura, itu puasa yang lebih dulu diwajibkan atas kaum muslimin sebelum puasa Ramadan ya. Mereka mengajak anak-anak mereka berpuasa dan memberikan mereka mainan yang terbuat dari bulu ya, memberikan mereka mainan ya supaya mereka lupa terhadap makanan. Ya namanya anak-anak kalau sudah dikasih mainan kan dia sibuk dengan mainan itu. Mereka diberi hadiah berupa mainan. Ya, supaya mereka lupa makan dan terbiasa puasa. Karena di sini masalahnya adalah pendekatannya adalah kita ingin membiasakan itu atas mereka. Bukan wah nanti kalau pendekatan orang dewasa, wah nanti dia nggak ikhlas, nanti dia mau beribadah karena mau mainan, karena mau ini ya, ini keliru. Anak itu kita katakan cara berpikirnya bukan seperti itu, gitu ya.
Nah, itu kan asumsi orang tua, ya, bukan asumsi si anak begitu. Ya, si anak kalau nggak dapat apa-apa dia males-malesan, dia nggak semangat begitu ya. Dia nggak mau membiasakan itu, karena dia pikir aku dapat apa begitu ya. Nah, apa untungnya, kira-kira demikian dalam pikiran si anak begitu. Maka perlu dipancing dengan hadiah kadang-kadang, ya. Nah, demikian. Dan yang penting adalah bagaimana kita mengetahui pemberian hadiah yang benar kepada mereka. Ya, kadang-kadang asumsi kita hadiah itu harus materi, kadang-kadang tidak juga, ya. Ya, tidak harus dalam bentuk materi, enggak. Ya, apresiasi yang bisa kita berikan kepadanya dalam banyak bentuk. Ya, salah satunya ya hadiah materi, bisa hadiah-hadiah lainnya yang mungkin juga lebih berkesan di hati mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ya, maka Nabi melakukan ini, dan Nabi mengajarkan kaidah menyintai sama manusia, yaitu dengan hadiah. Ya, pemberian. Nah, manusia suka diberi. Jangankan anak-anak, orang tua aja seperti itu. Orang dewasa aja kadang-kadang perlu dipancing dengan hadiah. Itu orang dewasa, apalagi anak-anak lah, kira-kira demikian, ya. Nah, jadi tepis dulu asumsi sebagian orang bahwa kalau kita kasih hadiah nanti dia nggak ikhlas. Ya, kita bukan sedang mengajari ikhlas kepadanya, enggak. Nanti itu pelajaran itu kan bertahap. Ya, anak-anak kita, wah, kamu harus ikhlas. Dia belum ngerti ikhlas. Ya, kamu beramal ikhlas ya, begitu ya. Kamu harus ikhlas, jangan harap apa-apa. Kamu dapat surga. Dia belum ngerti dia. Namanya anak-anak. Maka di sini perlu orang tua itu melihat anak itu dari sudut pandang anak-anak, bukan sudut pandang orang dewasa begitu ya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, maka dari itu seperti yang kita katakan tadi ya, bahwa para sahabat memancing anak-anak mereka dengan hadiah supaya mau puasa. Ya, dan itu kan dibenarkan oleh Nabi. Nabi tidak melarang cara yang mereka lakukan itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, maka Nabi berkata secara umum ini ya, tahadu tahabu. Salinglah kalian memberi hadiah, niscaya kalian akan saling menyintai. Ya, kedekatan, kasih sayang, ya, itu dapat diwujudkan dalam bentuk ya hadiah. Ya, nah maka kadang-kadang kita perlu pendekatan positif ya. Artinya memberikan apresiasi, pemberian ya, pujian, hadiah, daripada ya kita memberikan hukuman, celaan, vonis dan sejenisnya. Nah, karena hukuman dan celaan itu terkesan kita itu sedang memata-matai dirinya dan memata-matai kesalahannya. Ya. Dan dari hadiah dan pujian apresiasi itu terkesan bahwa kita sedang mengeksplor sisi positif dari dirinya, dan dia semangat untuk memunculkan ya sisi-sisi positif dirinya. Itu manusia, para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Ya, ketika dia dapat reward ya, maka dia akan memunculkan sisi-sisi positif dalam dirinya. Ya. Tapi kalau kita kedepankan hukuman, celaan, maka ini akan menimbulkan dendam dalam hatinya. Ya. Ya, seperti siapa yang suka dimata-matai lah. Ya, kita nggak ada yang suka dimata-matai, dan dia akan membenci orang itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik. Maka dalam riwayat lain juga dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW berkata, "Ya baniya, tabadalu bainakum, fa innahu awaddu lima bainakum." Wahai anakku, saling bertukar pemberianlah di antara kamu. Niscaya akan lebih mempererat kasih sayang di antara kamu. Dan ini juga mengajari anak untuk memberi. Ya, kita memberi hadiah kepada anak, itu juga merupakan salah satu cara kita untuk memberikan pelajaran memberi, bahwa memberi itu adalah suatu kemuliaan. Maka kita harapkan dia juga menjadi anak yang suka memberi, begitu ya.
Nah, daripada ya kita katakan ya anak yang suka ya mencari-cari kesalahan orang. Ya karena dari kecil dia memang seperti itu diperlakukan oleh orang tuanya. Hingga besar banyak juga orang yang suka mencari-cari kesalahan orang lain. Kerjanya menyoroti orang lain. Ya, mencari tahu, mencuri-curi berita, mendengar-dengar berita, kabar tentang orang lain. Begitu peduli dia terhadap orang lain untuk menjatuhkan. Ya, ini adalah satu sifat yang sangat buruk dan sangat tercela ya. Nggak ada orang yang mau dekat dengan orang seperti ini, pasti menjauh. Kalau kita dekat dengan orang yang karakternya seperti itu, kira-kira kita mau dekat nggak dengan orang seperti ini? Menjauh. Ya, nah kita pun kadang-kadang nggak enak mendengar orang cerita tentang keburukan orang kan gitu ya. Karena kita khawatir satu saat kita yang akan jadi korbannya, begitu. Korban dia juga. Ya maka ini mungkin ya satu hal yang tertanam dari kecil. Mungkin seperti itu yang ditanamkan oleh orang tuanya, ya, hingga akhirnya terbawa sampai dia dewasa. Ya anak yang dikatakan kurang kasih sayang, ya, nah demikian kurang perhatian dari orang tuanya. Ya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi salah satu cara untuk menumbuhkan kedekatan dan keakraban dengan mereka adalah saling bertukar hadiah, memberikan bingkisan, ya. Nah demikian, memberi, ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik. Ya mungkin sampai di sini dulu materi yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang insyaallah. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, baik, sekarang jazakallahu khairan atas materi yang disampaikan oleh Al-Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan tentunya kita bisa mudah untuk mempraktekannya ketika kita mendidik anak-anak kita. Baik, untuk selanjutnya kami akan ajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di layanan pesan WhatsApp. Yang pertama Ustaz, ada pertanyaan dari Ibnu Anas yang berada di Bukit Tinggi. Ya Ustaz, terkadang anak jika dinasihati dengan lemah lembut itu tidak didengar Ustaz. Bagaimana caranya supaya kalau kita berbicara dengan lemah lembut tapi anak mendengar nasihat kita Ustaz? Jazakallahu khairan. Ya, makanya nasihat itu perlu diulang-ulang ya, sekali, dua kali gitu ya, hingga ya kita bisa kita katakan memasukkan nasihat itu ke dalam hatinya. Kan nggak mudah ya memasukkan nasihat ke dalam hati seseorang, ya. Atau kita berpikir, kalau begitu saya teriak-teriak aja, saya kasari, saya bicara keras-keras gitu ya. Ya, mungkin dia akan lebih mendengar gitu ya. Mungkin dia takut gitu ya dengan bentakan kita. Ya, tapi apakah hatinya akan terbuka untuk menerima? Ya, atau malah mungkin dia akan menjauh begitu ya. Mungkin diterimanya saat itu, ditolak di belakang kita. Karena asalnya dia tidak menerima. Dia tidak menerima. Mungkin di depan kita karena kita memasang wajah yang serem, sangar, dia terima aja kan begitu ya. Lah, ya kita juga seperti itu. Kita dimarahi orang lah ya, dibentak-bentak gitu ya. Kadang-kadang kita juga karena orang ini mengerikan ya, macam monster gitu ya. Maka kita terima aja. Tapi sebenarnya menolak. Itu apa tandanya ya? Di belakang dia kita nggak akan mengindahkan kata-katanya. Bahkan kita abaikan, ya. Wah, apa itu si fulan gitu ya. Nah, kalau itu orang tuanya sendiri itu sangat buruk kan begitu ya. Anak yang mengabaikan kata-kata orang tuanya di belakang orang tuanya. Di depan mungkin dia karena takut ya. Nah, itu kalau kita beri nasihat itu dengan kasar, ya, dengan keras, dengan teriak-teriak kan begitu ya. Supaya dia takut gitu kan. Orang tua kan ingin cara yang instan. Bagaimana nasihatnya didengar, kalau lembut nggak bisa, wah keras-keras gitu. Ya, yang perlu bukan mengeraskan cara kita, enggak. Tapi kita ulang-ulangi nasihat yang lembut itu. Ya, seperti air yang bisa memecah karang gitu ya.
Bukan kita bawa palu, kita pukul-pukul karang itu kan gitu ya, pecah ya sedikit saja begitu ya. Ya lama-lama kita kehabisan tenaga juga ya. Nah demikian, hilang kerasnya nanti. Ya tinggallah lembeknya kan begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ya kita perlu mengulang-ulang nasihat. Ya, sampaikanlah nasihat itu dengan cara yang marhamah, kan begitu bunyi ayatnya. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil marhamah. Ya, sampaikan dengan cara yang marhamah, ya penuh kasih sayang, kelembutan. Faqula lahu qaulan layyinan. Nah, jadi yang benar adalah bukan kita mengeraskan nasihat itu, enggak. Atau cara mengeraskan caranya, oh ini perlu dengan cara yang keras ini, perlu cara yang kasar ini, karena cara yang lembut enggak bermanfaat. Bukan begitu. Ya, caranya. Ya, caranya adalah kita mengulang-ulangi nasihat yang lembut itu dengan kesabaran. Itulah dia 3 poin yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran. Tawasi bil haqqi, tawasi bis sabri, wa tawasi bil marhamah. Ya, nah demikian. Ya bukan bil haqqi bis sabri bisiddati, nggak ada ayatnya bunyinya seperti itu kan begitu ya, nggak ada tawasi bisiddah, nggak ada ya. Tapi apa, bil marhamah. Kenapa perlu sabar di situ? Karena nasihat yang benar dan penuh kasih sayang itu perlu diulang-ulang ya, perlu diulang, sabar ya, nggak bisa sekali 2 kali, demikian ya, sampai nasihat itu menyentuh hati. Ya kita nggak tahu kapan hati itu terbuka dengan nasihat. Wallahu a'lam bishawab. Maka dari itu Allah pesankan kepada nabinya Musa dan Harun alaihi wassalam untuk berbicara kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lembut. Ya, ada di interupsi di situ. Ya kemudian dikatakan, wah kalau nanti pengecualian ataupun ada kita katakan pembatasan, kalau dia nggak dengar juga kasari dia, nggak ada kan? Itu pesan Allah kepada kedua nabinya. Faqula lahu qaulan layyinan, itu saja. Tapi ya kita tahu ya bahwa menyampaikan nasihat yang lembut, lunak, ya itu perlu sabar. Kenapa? Karena sekali 2 kali belum tentu dia bisa nerima, belum tentu didengar juga, maka perlu diulang-ulang. Ya, cara yang benar di sini adalah bukan merubah, tapi ya mengulang-ulangi nasihat itu. Ya, wallahu a'lam. Seperti kita lah, kita dikasih nasihat sekali, ini nasihat yang lembut. Mungkin kita tolak kan, kita nggak mau, tapi kita akan hati manusia itu akan tersentuh dengan kelembutan. Suatu saat akan terbuka hatinya itu ya. Dia akan mengingat nasihat yang lembut itu. Maka dari situ ya, Allah perintahkan kita untuk menyampaikan nasihat itu dengan cara yang lemah lembut. Ya, dengan cara yang penuh marhamah, kasih sayang, bukan dengan kasar. Enggak. Ya, wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin cara instan saja, tapi apakah itu bekerja dan berhasil? Tidak. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Iya, baik. Terima kasih banyak atas jawaban dan nasihatnya. Sangat menarik dan bermanfaat sekali ya dari jawaban pertanyaan yang pertama tadi. Baik, yang kedua Ustaz, ada pertanyaan ini. Ustaz, bagaimana dengan anak yang di pondok di mana musyrif atau ustadznya di sana mendidik anak suka dengan membentak, mengancam atau dengan hukuman fisik, Ustaz? Katanya agar anak mentalnya menjadi kuat, Ustaz. Apakah hal tersebut dibenarkan? Ya, ini anak-anak ya, ceritanya anak-anak ini ya, bukan calon tentara ya, bukan, ini mendidik anak-anak kan. Tapi para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, ini salah satu PR ya bagi para pemangku kebijakan di lembaga-lembaga pendidikan. Ya kadang-kadang ya kita tahu kondisinya juga, musyrif ini kan dipekerjakan, kadang-kadang juga santri-santri yang dalam istilahnya apa ya, pengabdian ya, pengabdian. Jadi ya karena mereka juga belum punya latar belakang mendidik, ya
Mereka mendidik tadi berdasarkan asumsi dari, wah kita nggak boleh, ini nanti dia harus supaya dia jadi apa namanya tadi pertanyaannya, supaya dia Jadi tegas. Ya, itu kan asumsi kita, gitu ya. Ya, kita maklumi bahwa banyak para musyrif ini nggak punya latar belakang mendidik. Dia baru selesai belajar atau dalam proses belajar, ya sebagian mungkin yang kuliah masih dalam tahap belajar juga, dia dipekerjakan kan begitu ya, atau juga tadi siswa-siswa yang sudah lulus pengabdian kemudian dia dikaryakan seperti itu dan ya tidak punya latar belakang untuk mendidik. Nah, ini perlu pembenahan tentunya ya. Sehingga kadang-kadang yang dikeluhkan oleh para orang tua itu adalah ya masalah antara ya santri dengan musyrifnya. Nah, itu ya. Nah, si musyrif cenderung tidak sabar kan gitu ya. Satu, mungkin dia juga yang namanya juga gratis ya, artinya dia juga nggak dapat apa-apa, ya nggak dapat ju'lah istilahnya, ya nggak dapat gaji istilahnya, ya dia seadanya aja begitu ya. Apalagi pengabdian tadi kan gitu, yang penting cepat selesai masanya kan gitu ya. Dia nggak mau terbebani dengan bagaimana saya seharusnya menjadi seorang musyrif yang notabene itu adalah lanjutan dari guru di kelas, kan begitu ya. Musyrif itu kan lanjutan dari pendidikan yang diberikan guru di kelas, dilanjutkan oleh musyrif di kita katakan di pondok, kan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi artinya musyrif ini juga harus punya kecakapan di dalam mendidik karena dia lanjutan dari guru di kelas begitu ya. Bukan sekedar seperti babysitter begitu, bukan kan begitu. Ya, karena dia di dalam lingkungan pendidikan. Maka orang tua juga berharap bahwasanya si musyrif ini, para musyrif ini juga ya bisa memberikan pendidikan juga kepada santri-santri kan begitu. Tapi ternyata kebalikannya kadang-kadang. Si musyrif ini justru menjadi biang kerok kan begitu ya, biang masalah. Nah, itu bisa dimaklumi karena mereka juga dikaryakan tadi ya. Nah, ini maka PR bagi kita katakan lembaga-lembaga pendidikan, khususnya pondok ya. Itu beratnya pendidikan pondok, pendidikan 24 jam ya. Kalau nggak siap itu bisa blunder istilahnya. Kalau nggak siap ya, maka dia harus merekrut ini, memberikan pendidikan juga kepada mereka-mereka yang dikaryakan sebagai musyrif, ya supaya mengertilah apa itu mendidik ya, bagaimana mendidik itu ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab ya. Nah, baik, terima kasih banyak Ustaz atas jawaban dan nasihatnya, dan ini bermanfaat ya untuk kita semua. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari hamba Allah yang berada di Depok. Ustaz, saya memiliki 4 orang anak, 3 anak laki-laki lulus dari pondok dan sekarang sudah kuliah, dan yang keempat masih SD. Saya berencana ingin masukkan kembali ke pesantren, tapi ada perasaan tidak tega karena perasaan beda ketika dulu memasukkan kakak-kakaknya ke pondok. Selain itu juga saya terpikir kalau dia di pondok saya akan sendiri, yaitu kesepian karena suami kerja jarang di rumah ketika siang hari karena sering ke luar kota. Mohon nasihatnya Ustaz, masukan yang terbaik untuk kami. Ya, ini masalah kesiapan orang tua untuk menjadi pendidik juga kan ya. Anak ditahan di rumah bagus bersama orang tuanya, artinya orang tua terus menempel si anak kan begitu ya. Tapi yang jadi masalah orang tua itu harus meluangkan waktu ya, dan punya kita katakan punya motivasi juga untuk memberikan pendidikan. Ya bukan ya cuma untuk nemani aja kan begitu ya, tapi ya tidak memberikan ya kebutuhan pendidikan kepada anak. Ini juga jadi masalah nantinya kan begitu. Ya tentunya ya kalau bisa ya dibicarakan ya dengan si anak juga tentang ya apa namanya pendidikan di pondok kan begitu ya. Kalau memang waktunya dia ya untuk keluar dari rumah ya, dan ya bisa lebih intens untuk belajar ya, masuk pondok istilahnya, dan ada ketemu juga pondok yang ya apa namanya yang baik kan begitu ya. Mungkin itu salah satu cara yang
bisa mengatasi masalah pendidikan anak di sini. Wallahu alam bisawab. Kebanyakannya orang tua nggak siap ya untuk mendidik anak di rumah. Itu masalahnya. Ya sehingga kasihan si anak tidak dapat apa-apa dia. Ya, dari orang tuanya tidak dapat. Ya di sekolah juga mungkin karena nggak pondok ya dia nggak mendapatkan ya pendidikan secara kita katakan secara utuh, lengkap dan komplit. Wallahu alam bisawab. Ya memang bagus sih ya kalau orang tua langsung terlibat dan itu seharusnya ya. Nah, wallahu alam bisawab. Ya. Ya tentunya untuk pondok ya dia harus mensurvei ya pondok yang ya tepat bagi anaknya kan begitu. Nah, wallahu alam bisawab. Nah, baik Ustaz. Terima kasih banyak atas jawaban dan sarannya ya, nasihatnya. Demikian, dan selanjutnya ini ada pertanyaan Ustaz. Ya Ustaz, bagaimana jika anak sudah terlanjur kasar dan juga ibunya terlanjur mengatakan sesuatu pada anak yang menyakiti hati anak? Sang ibu sudah berusaha untuk meminta maaf pada anak tersebut, dan namun kadang anaknya mengungkitnya kembali Ustaz, dan dia masih terus mengingat akan kesalahan ibunya tersebut. Apa yang harus dilakukan seorang ibu agar anak bisa melupakan kesalahan ibunya tersebut? Nah. Ya, itulah hati kalau sudah terluka ya, memang susah untuk disembuhkan. Ya, dan untuk mengambil hati itu bukan perkara yang mudah juga ya. Maka kita perlu merecovery apa yang sudah terjadi. Ya pertama, masa lalu kadang-kadang harus dilupakan. Ya, bagaimana anak itu bisa melepaskan diri dari bayang-bayang masa lalu kan yang mungkin buruk bagi dia kan begitu ya. Dan kita mulai membuka lembaran baru, dan ini harus ada perubahan yang ya kita katakan nyata ya, signifikan pada orang tua di sini. Ya kalau dulu seperti itu, maka harus nampak perubahan itu di dalam keseharian tentunya. Ya. Nah, bagaimana ya kita merubah sikap yang dulu seperti ini ya kemudian berubah, dan anak biarkan melihat itu, nggak perlu dipaksakan. Ya udah minta maaf udah kan begitu ya. Ini masa lalu yang mungkin perlu dia lupakan juga kan begitu, dan itu mungkin kesalahan kita juga. Ya, bagaimana dia bisa merasakan perubahan itu? Ya, yang penting di sini kan dia merasakannya. Kalau kata-kata orang nggak bisa merasakan itu ya. Wah, nak ibu minta maaf ya, ya udah ya. Tapi rasa itu kan belum hilang, rasa itu belum berubah. Nah, dia harus merasakan perubahan itu. Ya, dari mana? Bukan dari kata-kata kita, tapi dari apa yang kita tunjukkan ke depannya begitu ya. Harus nampak perubahan itu. Ya. Nah, dia juga merasakan wah sekarang sudah berubah, sekarang dia tidak mendapatkan hal-hal yang dia dapatkan dulu lagi. Ya, segalanya berubah. Ya. Nah, maka itu mungkin cara yang paling efektif untuk melepaskan anak dari bayang-bayang masa lalu yang mungkin agak menyeramkan bagi dia. Ya, dia pun trauma mungkin ya terhadap hal semacam itu. Ya, perlu membuka lembaran baru istilahnya. Dan di sini ya yang penting adalah ya orang tua mau berubah ya dengan gaya yang mungkin dia lakukan dulu, gaya mendidik yang dia lakukan dulu terhadap anak begitu. Wallahu alam bisawab. Ya karena yang penting bagi seseorang itu adalah dia merasakannya, bukan dia mendengarnya ya. Ya dia dengar kata maaf dari kita 1000 kali pun tapi nggak berubah ya kadang-kadang susah itu. Ya, nah demikian. Wallahu alam bisawab. Taib ya. Nah, ya dan jangan lupa juga banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hati manusia kan ada di tangan Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan Allah lembutkan hatinya untuk ya bisa ya menerima nasihat dan pelajaran dari kita ya. Wallahu alam bisawab. Baik. Nah, Ustaz, baik. Syukran jazakallahu atas jawaban Ustaz. Masih kita lanjut Ustaz. Ya, satu lagi. Nah, pertanyaan yang sama tadi sudah disampaikan juga.
Nah, Ustaz, izin bertanya, Ustaz, saya pernah menghukum anak dengan cukup kasar, yaitu meletakkan tangannya di atas api karena dia melanggar aturan yang sudah ditetapkan dan disepakati. Nah, bagaimana dengan hukuman seperti itu, Ustaz? Apakah ya itu nggak boleh ya. Itu berbahaya bagi keselamatannya juga, bisa menimbulkan cedera permanen, cacat fisik ya, dan itu tidak diperbolehkan, apalagi dengan api ya. Tidak boleh menyiksa dengan api kecuali pencipta api, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nggak dibenarkan itu. Ya, dan itu terlihat sadis dan kejam. Ya, seperti itu. Ya, terlepas dari pelanggaran anak, kesalahan anak. Sudah berulang-ulang kita katakan, anak melakukan kesalahan itu adalah suatu ya hal yang perlu dimaklumi oleh orang tua. Orang tua ya, pendekatan kepada anak bukan menghukum dan menghukum. Ya, ada masa dia bisa menerima hukuman. Ya, tapi pendekatan awalnya bukan hukuman. Ya, wallahu alam bisawab. Ya, sehingga jangan terkesan orang tua itu memang menunggu-nunggu anak berbuat salah untuk menghukumnya. Ya, itu sangat buruk. Ya, wallahu alam bisawab. Apalagi dengan hukuman seperti itu. Ya, mungkin kita sudah nanti akan kita jelaskan juga kaedah. Itu sudah dijelaskan sebelumnya sebenarnya kaedah memukul yang menjadi dispensasi rukhsah di dalam syariat, mukul istri, mukul anak, gimana caranya? Ya, begitu ya. Ada beberapa poin-poin yang perlu kita perhatikan. Ya, ya tentunya dorban ghairu mubarrih kan begitu ya. Pukulan yang tidak menimbulkan efek negatif terhadap anak ataupun istri, cedera ya, ataupun trauma, penghinaan ya, membuat dia hina, misalnya dihukum di tengah-tengah orang banyak, itu bukan hukuman tapi penghinaan sebenarnya, tidak berisi pendidikan sama sekali ya. Memukul anak di depan orang banyak misalnya, memukul istri di depan orang banyak, itu bukan pukulan pendidikan, itu pukulan pelampiasan marah dan dendam ya. Maka syaratnya adalah tidak melakukan pukulan itu dalam kondisi marah. Ya, dalam kondisi marah. Di pukulan bagaimana? Para ulama menjelaskan yaitu tusukan lembut tusukan pada dada atau tepukan pada punggung ataupun pada paha, seperti itu. Ya, bentuk pukulannya begitu ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Tapi ya seperti yang diceritakan ini bukan hukuman, penyiksaan. Ya, alam bisa. Enggak, ya itu harus orang tua harus minta maaf dan menjelaskan kepada anak itu cara yang salah. Kenapa? Karena boleh jadi dia akan melakukan itu kepada anaknya ya. Yang lebih buruk lagi kepada orang lain kan begitu ya. Bisa menjadi kasus hukum nantinya kan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Taib, subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.